Dia adalah seorang calon presiden yang punya track record yang menurut saya berbahaya buat Indonesia. Anies maju aja adalah sebuah masalah. Mereka mengatakan kami tidak akan mendukung Anies lagi. Dan di sanalah kelihatan gimana Anies tuh menjilat abis lah ya. Anies akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Pemirsa, OTT kembali lagi bersama saya Teddy Gusnaidi. Kali ini kami mengundang kembali, kami mengundang kembali Bang Ade Armando untuk diskusi dan bincang-bincang terkait beberapa hal yang terjadi di negara ini. Ada berbagai isu yang selama ini saya mengundang Bang Ade dan kita sempat diskusikan. Jadi kalau yang mau menonton bisa ditonton di OTT On The Table, ya ada beberapa video kami dengan Bang Ade. Kali ini kita mau bicara juga karena sedang hangat ya, tapi tidak begitu ramai, hangat aja. Itu Tapi ada, penting. tapi bisa penting untuk dibicarakan karena ini bisa jadi sebagai pendidikan politik juga, Bang. Ini soal ada muncul beberapa partai ya baru gitu kan. Kemarin itu ada Partai Gerakan Rakyat, terus ada Partai Gema Bangsa gitu. Ya ini tentu untuk di 2029 lah nanti ya. Kita membahas terkait bagaimana sih masyarakat mengetahui soal partai politik, dan yang lagi ramai sekarang ini adalah ketika Partai Gerakan Rakyat mengusung Anies Baswedan. Menjadi calon presiden gitu, Anies Baswedan. Kali ini banyak yang bicarakan bahwa wah kemarin Anies Baswedan sudah kehilangan tempat karena ya dengan berbagai tingkah laku beliau sehingga akhirnya partai-partai alergi lah ya yang sudah ada untuk mengusung beliau ke depan. Nah ini ternyata beliau punya kendaraan baru namanya Partai Gerakan Rakyat. Dan mereka beberapa hari lalu mengusung Anies Baswedan. Apa pandangan Bang Ade terkait Anies Baswedan dan lahirnya partai-partai baru ini gitu? Ya, sebetulnya yang lebih menarik memang bukan partai barunya ya. Buat saya yang lebih menarik adalah bahwa kemarin itu secara resmi namanya Partai Gerakan Rakyat. Ya, itu secara resmi mengumumkan bahwa calon presiden dia buat 2029 adalah Anies Baswedan. Sebetulnya Gerakan Rakyat ini kan sudah berdiri, saya rasa paling tidak setahun yang lalu kita sudah melihat dia sebagai sebuah gerakan ya, sebagai semacam organisasi massa atau ya ormas lah ya. Tapi sekarang ya sebagaimana juga dulu kalau nggak salah yang Nasdem itu kan juga aslinya adalah sebuah organisasi massa yang berubah menjadi partai. Nah sekarang juga Gerakan Rakyat berubah menjadi sebuah partai. Tapi yang terpenting buat saya adalah bahwa mereka menyatakan secara resmi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Ini artinya tepat dugaan banyak sebagian orang lah paling tidak yang melihat bahwa memang Anies ini akan menjadi salah satu pemain ya, aktor yang besar ya di dalam politik Indonesia yang antara lain ditandai dengan dia maju sebagai capres lagi ya. Nah, kemarin itu kan kita sempat menduga-duga apakah dia akan didukung oleh partai yang mana ya. Tapi kalau sekarang sudah sangat jelas karena peraturannya sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi kewajiban partai yang mana yang boleh mengajukan nama calon presiden. Si partai ini rasanya dengan cerdik juga, si gerakan ini dengan cerdik memulainya pada tahun 2026, 3 tahun sebelum pemilihan untuk mengatakan ini punya kami ya. Nah, masalahnya apakah cukup besar peluang Anies untuk maju? Saya merasa Anies ini adalah sebuah taruhlah kuda hitam misalnya ya, untuk melawan siapapun misalnya Prabowo atau siapa lagi yang mungkin juga kandidat maju menjadi calon presiden ya. Siapapun dia. Nah, salah satu lawan yang kontender yang paling kuat adalah Anies ini. Dan Anies ini sudah terbukti
pernah berhasil menjadi pemenang di Jakarta dengan mengalahkan Ahok ya. Dan itu diperoleh kemenangannya dengan cara yang menurut saya mempertimbangkan kalkulasi politik yang sangat kuat ya. Bahwa semula dia masih berada di bawah Ahok untuk waktu yang lama, dan kemudian secara perlahan sejak dia menjadi seorang tokoh partai Islam gitu ya, bukan tokoh partai Islam tapi menjadi tokoh Islam, dia dengan segera memperoleh posisi kedua mengalahkan AHY, dan di saat-saat terakhir ketika dia berhasil menarik para pendukung AHY untuk bergabung bersama dia akhirnya menang secara telak. Poin saya dari cerita itu adalah Anies ini adalah seorang pemain politik yang punya kalkulasi yang menurut saya luar biasa. Dan kalau dia sudah menyiapkan diri dia dalam 3 tahun ke depan ya, tidak mengejutkan kalau dia nantinya menjadi salah seorang kontender yang sangat serius pada tahun 2029. Paling tidak sebagai calon presiden yang datang semula dari gerakan rakyat ini. Jadi ini adalah sesuatu yang mengkonfirmasi dugaan banyak orang bahwa Anies memang jadinya akan maju nih sebagai calon presiden di tahun 2029. Jadi setelah dia gagal di tahun ini atau di tahun lalu 2 tahun yang lalu, dia nanti akan muncul lagi, dan kemungkinan besar kalau dia pupuk suaranya dalam waktu yang cukup lama semacam ini, dia akan menjadi salah satu kontender yang saya duga akan kembali membawa nama Islam, jadi politik identitasnya akan dilakukan kembali, plus dukungan dari kalangan kelas menengah yang kagum dengan barangkali atau suka dengan gaya dia yang terus-menerus menampilkan ke kosmopolitanannya lah. Jadi kembali saya akan katakan bahwa siap-siap ya kita semua, Anies ini akan maju jadi calon presiden. Siap-siap politik identitasnya atau siap-siap Anies maju? Pertama siap-siap Anies maju ya. Anies itu tanpa kita kaitkan dengan politik identitas saja udah bermasalah menurut saya. Dia adalah seorang calon presiden yang punya track record yang menurut saya berbahaya buat Indonesia. Tapi seringkali orang lupakan karena propaganda yang dia jalankan bersama timnya itu luar biasa, menurut saya luar biasa cerdik, pintar ya. Sehingga orang bisa melupakan kesalahan-kesalahan dia di masa lalu yang tadi saya katakan sebagai sesuatu yang sebenarnya berbahaya buat Indonesia, dan kemudian terpesona dengan apa yang seolah-olah menjadi capaian dia. Itu baru pertama tuh, Anies maju aja adalah sebuah masalah. Tapi masalah kedua adalah kalau dia juga menggunakan politik identitasnya. Barangkali dia tidak akan menggunakan politik identitas sekuat seperti tahun 2016-2017 di Jakarta, tapi tetap dia akan menggunakan semangat kami versus mereka gitu ya. Islam versus yang bukan Islam atau yang kurang Islam. Itu bisa jadi bahaya buat kita. Karena kita tahu ya perpecahan di 2016-2017 itu begitu ini ya dengan politik identitas. Di Jakarta, iya. Di Jakarta itu. Kan itu luar biasa menghancurkan ya menurut saya. Memecah belah lah. Memecah belah warga Jakarta, penduduk Jakarta. Yang syukurnya setelah dia menjadi gubernur, dia itu seperti meninggalkan ya kelompok-kelompok yang semula mendukungnya, sehingga pada tahun 2024 yang lalu itu mereka mengatakan kami tidak akan mendukung Anies lagi. Tapi kalau sekarang ke depan ini bukannya tidak mungkin dia akan muncul lagi ya. Karena kalau kita bicara tentang siapa pendukungnya, kita harus ingat bahwa tahun 2016 saja kita sudah bisa menduga bahwa salah satu dia punya kekuatan besar di belakang diri dia ya. Jadi kalau Pak Jokowi menggunakan istilah ada orang besar di belakang serangan terhadap dirinya, kita juga bisa bilang ada orang besar di belakang Pak Anies. Paling tidak kita bisa menyebut satu nama atau beberapa orang lainnya. Oke, ini menarik nih. Anies plus meninggalkan. Anies plus meninggalkan. Anies ini dikenal orang yang selalu meninggalkan. Artinya track recordnya meninggalkan kawan-kawan yang sudah membantu beliau, baik jaringan, baik uang, baik segala macam. Ini saya tertarik ketika Abang bilang meninggalkan. Ini meninggalkan apa saja nih yang dia lakukan selama ini? Meninggalkannya atau apa yang dia lakukannya? Ya, keduanya. Artinya gini kan, contohnya terakhir lah adalah bagaimana
Pak Prabowo yang sudah mengangkat beliau dari bukan siapa-siapa gitu kan. Bahkan bukan hanya memberikan jaringan tapi uang juga. Ya. Dan begitu mudah ditelikung itu pandangan gimana tuh? Kalau saya bisa menyebut jangan tarik nafas, Bang. Enggak, karena orang ini adalah orang yang memang kalau pakai Anda tuh tepat sekali mengatakan reputasi dia itu adalah meninggalkan. Kita harus ingat bahwa semula ketika dia balik ke Indonesia dulu nih, bahkan saya mau menyebut bahkan jauh hari sebelum dia meninggalkan Pak Prabowo ya. Oke. Ketika dia balik ke Indonesia, dia itu digadang-gadang sebagai salah seorang rising star. Orang membayangkan dia adalah salah seorang calon pemimpin di masa depan yang dan para pendukungnya ketika itu pada tahun saya lupa ya. Awal 2000-an mestinya ya. Dia itu pulang ke Indonesia dari sekolah di Amerika itu. Dia itu dianggap sebagai salah seorang enlightened pemimpin yang tercerahkan, yang pemikirannya sangat pluralis lah, yang sangat modern, sangat maju. Dan dia memperoleh tempat misalnya di, kalau tidak salah namanya Indonesian Institute kalau nggak salah kan ya. Dan kemudian dia menjadi rektor di Paramadina, ya. Dan dia besar karena itu semua. Di Paramadina dia bikin kayak gerakan kuliah anti korupsi misalnya. Dan waktu itu nama Paramadina betul-betul bisa melambung karena antara lain rektornya Anies. Ya. Sementara Anies sendiri juga harus ingat bahwa tanpa Paramadina dia nggak akan sebesar itu namanya. Tapi kan belakangan dia kayak abai saja dengan orang-orang di Paramadina. Sama sekali tidak diikutkan kan dalam gerakan-gerakan dia. Atau yang pertama-tama taruhlah yang saya sebut. Begitu dia pulang ke Indonesia, dia disambut oleh kalangan kelas menengah Indonesia sebagai rising star. Pimpinan saya di PSI ini itu waktu itu berharap banyak bukan berharap, percaya bahwa ini akan menjadi rising star Indonesia dan karena itulah mereka membantu untuk memberikan karier yang menjanjikan lah buat Anies. Tadi saya katakan dia masuk ke Indonesian Institute, dia kemudian masuk ke Paramadina. Tapi belakangan diabaikan begitu aja. Orang-orang ini yang semula menganggap bahwa Anies ini akan menjadi pejuang demokrasi, itu merasa bahwa gila ya. Nggak ada hubungannya apa yang dia lakukan kemudian. Ditinggalkan. Apalagi ketika dia kemudian muncul di pertarungan melawan Ahok. Semua karakter Anies yang dulu dikenal di masa awal dia kembali dari Amerika, itu seperti pupus begitu aja. Dia tinggalkan bahkan idealismenya. Jadi yang dia tinggalkan tuh bukan cuma orang-orang yang mendukungnya dia tinggalkan, tapi juga idealismenya. Selama itu semua selama itu semua yang dia tinggalkan adalah orang-orang atau ide-ide yang menurut dia tidak akan membuka jalannya menuju kesuksesan seperti yang dia inginkan. Nah dalam hal ini maksud saya adalah ketika dia maju di Jakarta, apakah dia kehilangan gagasan-gagasan lamanya tentang apa itu demokrasi dan seterusnya? Tentu aja enggak. Dia ngerti itu, dia belajar itu. Tapi kemudian ketika dia melihat bahwa, kalau saya terlalu bertahan dengan politik yang ideal ya, yang tidak memprioritaskan agama gitu, saya akan kalah ini. Satu-satunya cara saya untuk menang adalah dengan beralih menjadi seorang pemimpin Islam. Dia lakukan itu. Berbalik, diabaikan saja semangat. Demi suara. Demi suara. Dan terbukti berhasil, itu masalahnya. Orang ini bisa melihat bahwa dengan melakukan itu, dia terbukti berhasil. Siapapun barangkali tidak akan bisa menafikan bahwa kemenangan dia ketika itu adalah dengan mempolitisasi agama kan. Dengan mempolitisasi Islam. Dan perjalanan selanjutnya seperti saya katakan tadi, begitu dia sudah menjadi seorang gubernur, dia tinggalkan saja kelompok Islam yang mendukungnya. Tapi ini kan tidak berarti bahwa dia kemudian menjadi seorang yang tidak lagi percaya pada politik identitas. Saya duga dia masih tetap percaya kalau itu bisa dimanfaatkan. Karena ada suaranya di situ mungkin. Suara pendukungnya? Iya. Oh sampai sekarang kalau Anda tanya sama orang-orang, maaf ya di bawah gitu ya, atau kelompok-kelompok yang berada di basis-basis kelompok-kelompok Islam, coba tanya siapa orang yang mereka anggap sebagai seorang calon pemimpin yang terbaik di antara pemimpin-pemimpin yang ada. Hampir pasti disebut namanya Anies Baswedan. Karena dia itu memang dia super dalam hal penampilan dia itu
menggeloranya dia itu membuat orang takjub. Saya misalnya melihat ada sebuah rekaman di mana dia ngomong di tahun lalu nih, ya Ramadan tahun lalu. Nih sekarang Ramadan lagi nih. Kita akan lihat apakah dia akan melakukan hal serupa. Dia itu kan berjalan dari kampus ke kampus. Dan ada 2 rekaman yang tersiar di YouTube itu adalah ketika dia tampil di ITB dan di UGM. Itu cara dia menghipnotis mahasiswa. Ini mahasiswa loh. Dan ini 2 sekolah kita bisa sebut dua sekolah yang terbaik di Indonesia ya. Ya mungkin ada ITB, ada ada UGM, ada UI, ada gitu ya. Ini uding 2 ini nih. Saya nggak tahu apakah dia jadi ngomong di UI atau enggak ya. Tapi di 2 kampus yang terkenal ini, dia tuh betul-betul istilah saya menghipnotis, membuat para mahasiswa yang pintar-pintar itu terkesima. Tadi itu yang saya ingin cari katanya itu. Terkesima orang melihat Anies tuh pintar sekali ya. Dia bisa melakukan apa aja dan dia punya berbagai program seperti Desak Anies. Di mana dia muncul dan orang bisa mendesak dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Dia jawab dengan baik. Nah, tapi kembali ke tadi, dia itu kan melakukan banyak hal untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, begitu dia merasa bahwa orang-orang yang berada bersamanya sudah tidak lagi dia butuhkan, dia akan bisa tinggalkan. Bukannya dia selalu mengkhianati teman-teman, yang enggak juga sih. Sampai sekarang orang-orang yang berada di sekitarnya pada tahun 2016 mendukung dia di Jakarta itu terus dia pertahankan kan. Ada beberapa nama yang bisa kita sebut kan. Dan yang tadi saya sebut salah satu orang yang menurut saya sangat penting harus kita sebut, walaupun lagi-lagi ini dugaan ya, adalah Pak Yusuf Kalla ya. Pak Yusuf Kalla ini kan adalah seorang yang biar gimana pun dia politisi, pengusaha yang juga afiliasinya atau orientasinya lah ya, politiknya Islam kan. Kita tahu pada tahun 2016 salah seorang motor yang berada di belakang Anies adalah kalau tidak salah iparnya Pak JK ya. Nah, apakah Pak JK itu dengan sendirinya berarti berada di belakangnya? Belum tentu. Tapi harus sebut nama itu sebagai salah seorang yang mungkin sekali berada di belakang perjalanan politiknya Anies ini. Oh iya, waktu gubernur kan Pak JK ya memang yang udah terang-terangan Pak JK yang minta kan untuk beliau untuk jadi gubernur. Yang harusnya siapa wakilnya itu? Sandiaga Uno harusnya kan, yang sudah dari awal promo untuk jadi gubernur kan. Iya. Itu secara terang-terangan. Oh iya, itu jelas. Nah jadi kalau begitu artinya saya semula menyangka bahwa tidak ada sebuah pernyataan tegas dari Pak Yusuf Kalla, tapi sekarang Anda mengatakan itu udah Pak, udah jelas ya udah. Ini akan terus mungkin ya. Dan kita tahu Yusuf Kalla adalah orang yang memang punya kepentingan untuk terus bermain dalam kehidupan politik Indonesia. Jadi sangat mungkin dia juga berada bersama-sama Pak Anies sama Anies sekarang ya. Nah jadi dia itu punya perjalanan panjang yang membuat kita seharusnya tidak merasa dia adalah seorang pemimpin yang kita harapkan untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh 2029 ya. Melanjutkan apa yang dilakukan oleh Prabowo dari 2024 sampai 2029. Orang lain akan mengatakan, tapi kan ada kemungkinan bahwa dia itu sebetulnya dia berharapnya nggak usah jadi presiden dulu, tapi jadi wakil presiden at least bersama-sama Prabowo. Saya duga sih enggak. Saya duga memang dia sudah tiba pada tahap di mana kalau 2029 itu ya dia harus maju menjadi calon presiden lagi ya. Dan artinya dia akan berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Nah, dengan dukungan Islam, saya duga dia merasa dia punya kans yang cukup besar. Nah, makanya saat ini kita harus lihat terus dia nih, apa saja yang dia lakukan. Karena saya duga apa yang dia lakukan sekarang adalah membangun modal yang dia perlukan agar dalam waktu 3 tahun ke depan dia sudah cukup kuat untuk bisa maju sebagai salah seorang kontender. Menariknya tadi Abang bilang bahwa Anies itu adalah pluralis modern. Itu kan dengan politik identitas itu kan kayak air sama minyak gitu kan. Iya. Nah ini dia apakah memang menjalankan dua-duanya? Ya, jadi kayak
mana yang ada suaranya dia jalankan politik identitas. Kalau ada suara di modern dia akan melakukan itu. Karena saya baru gitu ketika Abang bilang dia seorang pluralis, saya baru ketika beliau menjadi ininya Pak Jokowi awal-awal itu. Betul. Itu kan sangat nasionalis ya, malah terlihat anti terhadap politik identitas gitu kan. Persis. Benar-benar saat itu saya lihat wah ini nasionalis gitu. Betul. Tapi ketika dia berubah menjadi menggunakan politik identitas, ini menarik untuk dibahas. Ini siapa sih dia ini? Saya harus mengaku nih sama publik juga pada Anda, saya itu adalah salah seorang yang di masa lalu itu mendukung dia, mendukung Anies agar bisa muncul sebagai salah seorang pemimpin Indonesia. Ya, ini contohnya ketika saya di Paramadina. Ketika saya di Paramadina, Yayasan Paramadina, saya itu adalah salah seorang pengurus Yayasan Paramadina. Oh, oke. Anda tahu ketika dia menjadi rektor pertama kali, itu kan ada isu yang besar ya. Dia sebetulnya semula tidak diharapkan menjadi rektornya, karena rektor yang terpilih ketika itu oleh para dosen adalah Pak Yudi Latif. Tapi dia didatangkan untuk melawan Pak Yudi Latif. Nah, para pengurus ketika itu menganggap ya Anies sosoknya lebih meyakinkan sebagai seorang rektor Paramadina ketika itu ya. Kan ini era sebelum Yudi Latif menjadi sebesar sekarang. Iya. Di masa itu Yudi Latif ya dosen-dosen begitulah. Mungkin pinter, tapi sosoknya tuh tidak, dari badan aja fisiknya Anies kan jauh lebih impresif. Iya. Saya masuk ke yayasan tersebut, menjadi pengurus yayasan tersebut sesudah Pak Anies terpilih. Jadi di masa pertama kali itu saya nggak ikut. Di masa kedua, kan pemilihan lagi tuh. Saya lupa waktunya 4 tahun atau berapa ya. Terjadi perdebatan apakah pantas Anies Baswedan dipertahankan, karena ada banyak yang merasa bahwa Anies nggak terlalu serius gitu loh menjadi rektor. Saya termasuk orang yang mengatakan, karena saya sangat care dengan citra kan, dengan image. Iya. Biar gimana pun apa yang dilakukan Anies di Paramadina ketika itu membangun image yang luar biasa mengenai Paramadina. Misalnya tentang ya pluralisme, mengenai melawan korupsi dan seterusnya. Jadi saya bilang saya mendorong agar dia aja, jangan diganti. Tanpa ingin berlebihan nih saya mengatakan bahwa sebagian orang yang yang memilih Anies kemudian, jadi di pilihan kedua tuh mengatakan, ya kalau Ade Armando aja udah ngomong begitu, ya saya rasa kita udah harusnya mengambil keputusan untuk mendukung Anies kembali. Mungkin berlebihan ngomongnya ya. Nggak berlebihan sih Bang. Tapi itu saya mau bilang itu disampaikan. Iya. Saya ingin mengatakan disitulah barangkali dosa saya. Oke. Iya dong. Iya. 2 kali dia dipilih jadi rektor. Saya ketika itu punya majalah namanya Madinah. Madinah ini majalah Islam. Dan kita bikin tentang 50 tokoh Islam di Indonesia saat itu, yang membawa karakter Islam yang modern, Islam yang maju, yang pluralis dan segala macam. Dan salah satu yang kita pilih adalah Anies. Saya lupa kalau nggak salah ketika itu juga ada cerita bahwa Anies itu dipilih oleh jurnal Current Affair sebagai salah seorang pemimpin masa depan di dunia Islam. Dan saya menduga jangan-jangan ada permainan tertentu tuh di belakang itu. Kok dia bisa dipilih sebagai salah seorang calon pemimpin besar ya. Tapi saya bangga dengan Anies ketika itu. Dan kemudian masuk ke pemerintahan Jokowi kan. Yang biar gimana pun ya kita merasa bahwa wah keren nih Mendikbudnya Anies Baswedan. Seorang yang memang sangat terbuka, sangat pluralis, sangat tajam, sangat pintar, bla bla bla. Tapi kan nggak sampai 2 tahun ya. Dia itu akhirnya diberhentikan, reshuffle. Walaupun tidak pernah dijelaskan secara tegas tentang kenapanya. Ya kita mendengar cerita-cerita tentang bahwa ya dia jauh lebih care sama dirinya ketimbang mikirin pendidikan orang-orang Indonesia. Dia warawiri kemana-mana, bukan memperjuangkan program-programnya. Program-programnya tertinggal. Seperti juga Indonesia Mengajar. Apa yang terjadi dengan program itu sekarang?
Di masa awal kita termasuk orang yang ikut bantu segala macam kan. Karena kita terkesima dengan apa yang dia lakukan kan. Oke. Luar biasa orang ini. Memang pikirannya nggak bisa direndahkan lah. Dia emang jenius nih orang. Tapi belakangan coba kita ngobrol sama orang-orang yang terlibat dalam Indonesia Mengajar. Mereka akan bilang, Anies itu nggak care. Setelah namanya melambung, setelah organisasi ini, ya udah. Meninggalkan lagi nih. Meninggalkan lagi. Meninggalkan terus nih kita. Padahal tuh gagasan yang luar biasa. Kalau dia kembangkan itu terus, itu akan ada legasinya dong. Artinya itu sebagai batu loncatan, bisa dibilang. Jadinya kita akan menilai seperti itu. Bahwa dia membangun gagasan sebagai seorang pemimpin yang anti korupsi, seorang pemimpin yang pluralis, yang bikin Indonesia Mengajar bla 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 itu. Itu bukan sesuatu yang sebetulnya ada dalam diri dia. Itu bukan sesuatu yang menjadi bagian dari perjuangan dia. Itu adalah hal-hal yang dia buat untuk meningkatkan popularitas dia. Ternyata dari dulu memang dia itu cita-citanya adalah to reach something di pemerintahan. Tahun 2016 mungkin tanpa kita duga bersama, dia terpilih menjadi kandidat kan. Dan ternyata 2017 dia berhasil. Kalau nggak salah dia diberhentikan oleh Pak Jokowi 2015 kan. Ya, cuma ya hampir 2 tahun lah dia mungkin. Iya, nggak kan 2015 diangkat. 2015 saya yakin. Jadi not even 2 tahun. Itu diturunkan. Kayak kita lagi tuh melihat, wow ini kayak akhir dari keberhasilan Pak Anies nih. Setahun kemudian dia maju jadi calon gubernur. Setahun kemudian dia jadi gubernur. Iya. Jadi orang ini memang orang yang tadi saya katakan ini luar biasa dia itu. Dia itu udah melihat ke depan. Jadi visioner. Dia punya rencana strategis jangka panjang tuh untuk dirinya. Dan dia melakukan itu terus menerus. Walaupun harus meninggalkan. Masalahnya orang juga lupa kok. Orang nggak ada yang tanya lagi tentang Indonesia Mengajar gimana Pak. Iya. Nggak ada. Bahkan kalau kita lihat ketika dia maju sebagai calon presiden tahun 2023 ya. Orang nggak nanya lagi tentang waktu itu Formula E gimana Pak ya. Iya. Orang udah lupa ya. Orang udah lupa. Waktu itu soal sumur resapan. Itu gimana ya waktu itu ya? Nggak ada lagi yang nanya itu. Iya. Apa naturalisasi atau apa? Apa DP 0%? Iya. DP 0% udah nggak ada yang nanya. Orang Indonesia tuh emang pelupa sekali. Iya benar. Medianya juga nggak nanya, wartawannya nggak nanya. Nah kembali ke tadi, jadi ya wajar aja, gampang buat dia untuk pindah dari satu poin ke poin yang lain, dari satu pendukung ke pendukung yang lain. Cuman kelihatannya yang terus berada bersama dia selama ini adalah saya duga, ini bukan kepastian nih dok, para publik harus paham juga, adalah Pak Yusuf Kalla. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Cuman kan kalau Anda bilang di pemilihan gubernur dia jelas, di pemilihan presiden enggak. Ya itu memang jelas lah. Saat itu memang udah semua orang tahu, ada di media juga. Nggak ada masalah itu. Dan memang nggak masalah walau ada Pak JK di belakang beliau kan nggak ada masalah juga saat itu. Nah cuman kan kembali ke pertanyaan Anda ya. Saya duga dia tidak akan pernah meninggalkan keislaman itu. Jadi politik identitas itu nggak akan pernah dia tinggalkan, antara lain karena ada Pak JK juga di sana. Biar gimana pun itu kan HMI gitu ya tadinya ya. Jadi juga dia cucu siapa Bapak Baswedan. Ya tokoh, salah satu tokoh besar di Indonesia di masa kelahiran Indonesia kan. Jadi yang Islam itu tetap kuat. Nah masalahnya adalah ya saya juga Islam ya, Anda juga Islam ya. Dan kita juga, saya nggak tahu Anda HMI nggak sih? Nggak, saya juga nggak. Kita nggak ada main-main gituan. Maksud saya adalah ya kita juga merasa bahwa nggak apa-apa Islam juga, dan ada banyak orang Islam yang pintar dan baik. Pak Jokowi kan Islam, Prabowo kan Islam gitu ya. Label kali, melabelkan, menggunakan label. Betul, label identitas Islam. itu Identitas dia pakai. Itu yang jadi masalah. Apalagi kemudian menganggap bahwa yang bukan Islam adalah bukan orang yang harusnya kita perjuangkan adalah orang-orang Islam. Yang nggak gitu dong, kan gitu ya. Ini kita harusnya memperjuangkan semua orang. Jadi dia sangat mungkin akan terus menggunakan
politik identitas dia. Tapi itu pertanyaan menarik ketika Anda mempertanyakan apakah dia akan meninggalkan pluralisme dia, mengabaikan. Karena memang di sebagian kelompok yang mendukung dia kelihatannya itu adalah orang-orang yang sebetulnya percaya pada keberagaman, ya. Dan Anies itu dilihat sebagai seorang tokoh yang tadi saya katakan dia datang dari Barat, dia sekolahnya sekolah Barat. Nggak ada Islamnya sama sekali gitu ya. Dan pemikiran-pemikiran dia tuh ya mencerminkan pemikiran-pemikiran demokrasi yang sangat pluralis gitu ya. Tapi kalau itu tidak menguntungkan gitu ya, buat apa? Abang kan ada di Paramadina ya, artinya abang yang mengikuti pemikiran Anies Baswedan selama ini, kaget nggak ketika tiba-tiba dia berubah? Di 2017 tiba-tiba 2016 dia tiba-tiba jadi bukan orang yang pluralis lagi gitu. Iya. Ini kan maksud saya ini kan dua hal yang berbeda loh, Bang. Iya. Bukan hanya berbeda, opposite gitu ya. Iya kan? Nah, jadi kan sebetulnya memang Anies itu semula tidak maju sebagai tokoh Islam kan? Bukan. Tapi ingat ketika itu sebetulnya suara dia dan suara AHY itu relatif masih jauh di bawah. Dia kan nomor urutan 3 tadinya. Bahkan dia urutan 3. Urutan 3. Ya. Dan buat saya ketika itu ya karena tidak ada masalah dengan keidentitasan dia. Saya termasuk orang yang menganggap Ahok memang the best lah. Karena Jokowi kan. Jokowi Ahok. Nah sekarang Ahok akan melanjutkan. Kita dukung Ahok lah. Lawannya ada AHY ya kita nggak masuk hitungan lah ya. Ketika Anies ada di situ sebagai orang nomor 3 ya nggak apa-apa juga. Jadi nggak ada sesuatu yang nothing really serious take place at the time gitu loh. Nggak ada lah. Oke Ahok akan menjadi gubernur berikutnya. Iya, jadi gubernur lagi. Tapi saya lupa kalau nggak salah tuh 1 Januari 2017. Oh enggak. Oke. Pertama-tama berantem dulu nih. Itu kan gara-gara Buniani waktu itu kan. Iya nih, ini Anies belum muncul nih ya. Belum, masih. Berantem dulu Bunia. Ya gara-gara ya Ahok juga kalau ngomong suka nggak pakai otak sih. Kita sebagai pendukung Ahok tuh, iya, sama. Ya udahlah, tapi kita bela gitu kan. Saya pendukung Pak Ahok juga waktu itu. Iya. Ya ngomongnya jangan gitu. Saya setuju dengan apa yang dia katakan. Tapi jangan ngomong begitu di depan masyarakat kelas menengah, di kalangan masyarakat lagi. Dan ada yang ngambil gambarnya. Dan itu bukan gambar orang kayak zaman sekarang selfie. Netizen kan. Ini bukan resmi. Netizen. Itu resmi. Iya. Gambar itu resmi. Kan aduh kenapa sih lo. Terus ada Buniani. Terus ada demo 212. Nah itulah itu yang membuat. Itu belum. Oh gitu. Anies itu belum. Oh belum ya? Belum. Anies itu saya ingat sekali. Saya lupa. Kalau nggak salah 1 Januari. Dia rupanya dan saya ulang. Ini dianjurkan oleh yang iparnya Pak Yusuf Kalla itu. Datanglah kemana? Tempatnya Rizik. Di mana namanya? Petamburan. Datanglah dia, kucilok ke Petamburan. Ya disambut sama Rizik. Dan di sanalah kelihatan gimana Anies tuh menjilat abis lah ya. Wah ini Rizik nih, ya dia gak sebut Rizik lah. Tapi kira-kira dia memuji-muji FPI, dia memuji-muji bagaimana kelompok Islam tuh berarti penting di dalam demokrasi di Indonesia, bla bla bla. Dan ketika itulah Rizik mengatakan kita mendukung. Kita mendukung Anies Baswedan. Berarti ya Anies ngelihat ada celah bagus nih buat suara itu. Ya itu dia dibawa oleh seseorang yang tadi saya duga adalah iparnya Pak Yusuf Kalla itu. Udah masuk aja ke Islam. Dan Islamnya bukan Islam Paramadina gitu loh. Islamnya Islam ya itulah kelompok konservatif lah ya. Kelompok Islamis ya. Nah ketika itu terjadi seperti Anda katakan ke saya, tanya ke saya, kaget gak? Ketika itulah saya sadar Anies akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Anies ini adalah ya politisi yang sesungguhnya. Yang kalau ingat
saya nggak tahu Anda belajar ilmu politik atau enggak ya. Tapi kalau Anda pernah belajar ilmu politik, Anda pasti ingat sebuah adagium dalam politik yang mengatakan politik adalah who gets what, when, how. Dari orang yang namanya Harold Laswell. Jadi politiklah ada lulusan siapa dapat apa, who gets what, kapan, dan bagaimana caranya. Jadi soal kekuasaan, soal pertarungan memperoleh kekuasaan, dan Anies melakukannya. How-nya adalah ya menggunakan politik identitas. Walaupun dia mengkhianati apa yang identitas dia sendiri. Identitas yang awal yang tidak menguntungkan ternyata menjadi seorang yang pemimpin demokrat yang pluralis, yang terbuka, yang kritis dan seterusnya. Itu tidak dibutuhkan atau mungkin yang menyukainya hanya segelintir orang yang mendukung dia pada saat sebelum akhirnya dia bergabung dengan Rizik itu kan cuma sekitar kalau nggak salah 20-an persen lah. Ya segitu, itulah pendukung dia yang sesungguhnya. Iya, iya. Nah sekarang dengan pindah pendukung awal itu barangkali berkurang sebagian, tapi tetap banyak kan. Ditambah dengan yang ini, yang percaya bahwa memang kita harus menjadikan Jakarta itu sebagai negara Islam atau provinsi Islam lah kira-kira gitu ya. Dan itu dikonfirmasi lagi oleh Anies ketika dia mengatakan di pidato pertamanya bahwa kita pribumi nih. Ini menjadi provinsi Jakarta nih tempat pribumi. Itu juga udah. Itu berbeda dengan Anies yang saya kenal di waktu awal-awal Pak Jokowi itu beda sekali. Iya. Walaupun sebetulnya jujur sebelum itu pun saya sudah melihat the other side of Anies ketika dia maju di pemilihan Demokrat. Iya. Waktu itu kan ada apa namanya ya? Apa konvensi kalau nggak salah konvensi. Kan ada banyak tuh. Yang menang waktu itu Dahlan Iskan. Iya. Nah, Anies tuh belum sedemikian terkenal. Belum. Tapi ketika itu saya sudah melihat bahwa dia bisa melupakan orang yang berjasa buat dirinya. Dia itu kan adalah rektor Paramadina. Ya. Dan salah satu kehebatan dia adalah dia bisa berhasil menarik orang-orang kaya waktu itu, penyandang-penyandang dana untuk turut membantu Paramadina. Jadi ada scholar buat orang untuk bisa masuk ke kuliah di S2-nya Paramadina. Nah, salah satu orang yang berjasa itu adalah Gita Wirjawan. Gita Wirjawan ini adalah orang yang terkesan juga dengan Anies dan karena itu dia merasa ya udah kita ikut bantu nih. Nah, di konvensi Gita juga maju, Pak Gita ini. Jadi ada Pak Gita, ada Anies. Ketemu. Itu kan waktu itu Gita itu adalah menteri kan? Iya. Dihabisin oleh Anies dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya, ayolah Mas Anies itu nggak gitu dong. Waktu itu kan si Pak Gita ini sangat ya dianggap adalah pro barat lah gitu. Dan mengizinkan kalau tidak salah impor-impor. Saya lupa. Berkaitan sama impor segala macam. Tapi ada banyak hoax di situ, ada banyak fitnah di situ terhadap Pak Gitanya. Nah, si hoax dan kebohongan itulah yang diangkat oleh Anies di dalam pidatonya ketika dia maju menjadi calon. Ini orang yang membantunya dihantam juga. Ini orang yang membantunya. Sama seperti Pak Prabowo. Iya. Iya kan yang ketika dia bilang apa sih skornya ya, nilainya. Iya. Berapa nilainya dia bilang? 11 dari 100. Ya saya tahu waktu itu Pak Prabowo menjadi salah seorang lawannya kan, kompetitornya kan. Ya tapi saya mau balik dulu ke artinya ini belum banyak yang tahu Bang. Artinya waktu zaman dengan Pak Gita Wirjawan, Pak Gita juga dihabisi gitu. Dihabisi? Ya dihabisi itu bukan. Iya dalam arti ini orang yang ngebantu. Iya. Tapi dihantam juga. Dihantam. Ketika itu saya udah merasa aduh gitu ya. Kenapa begini dia? Harus menyakiti orang. Anda tentu aja nggak perlu, kalau Anda mau mengkritik Pak Gitanya dengan benar juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu pun saya akan bilang, ya dia kan bantu Anda kemarin ini. Kemarin ini tuh betul kemarin dalam artian barangkali setahun sebelumnya lah gitu loh. Bukan sesuatu yang lama sekali di masa lalu. Kalau Prabowo bisa dibilang kan, ya dia kan bantu gue dulu. Kalau sekarang saya udah nggak punya hubungan sama dia nih, misalnya gitu. Kalau kita tuh baru, ini masih fresh dalam memori kita. Kita ini adalah orang yang berjasa turut membantu Paramadina. Digituinnya secara publik. Iya.
ya. Walaupun dia nggak menyebut kata Gita ya, tapi dia misalnya mengatakan ya ada menteri yang gitu loh. Oke. Dan Pokoknya hantam itulah. Kita semua tahu itu kan Gita. Kecuali dia bodoh sekali sehingga dia Iya. gitu ya. Itu bisa dia lakukan. Saya mau bilang dia bisa melakukan itu. Oke. Nah jadi kalau Anda bertanya yang 2016 itu buat saya mengejutkan nggak? Sebelumnya malah sudah ada. Sebelumnya udah ada pengalaman. Oke. Dan bahkan itu pun saya masih mendukung Pak Anies itu sebagai menteri loh. Iya. Saya merasa ya bagus lah. Dia mungkin kemarin itu menghina atau melecehkan Pak Gita itu dengan cara semacam itu lebih karena dia lagi bertarung lah nih gitu kan. Jadi harus menunjukkan bahwa dia itu sangat nasionalis, sangat membela Indonesia, anti impor dan seterusnya. Tapi ketika dia lakukan yang dia datang ke tempatnya Rizik Syihab dan waktu itu kita semua udah tahu siapa itu Rizik Syihab, siapa itu FPI ya. Kita waktu itu saya udah merasa bahwa ya emang orang ini nggak bisa lagi dipercaya. Semakin kuat ketika itu saya mendukung Ahok. Masih berharap tuh Ahok bisa menang. Ya tapi kemudian takdirnya kan lain. Tapi anyway kembali kepada Anies, saya mau bilang Anies ini dari dulu memang buat saya nggak bisa dipercaya. Dia bisa meninggalkan. Bisa meninggalkan, bukan cuman pelin-pelan tapi meninggalkan. Meninggalkan orang-orang yang berjasa. Gitu, betul. Orang-orang yang berjasa. Saya nggak bilang bahwa kita harus selalu karena utang budi kita harus selalu nggak usah, nggak harus begitu, nggak harus menjadi penjilat, nggak harus menjadi orang yang ya misalnya lawan orang yang membantu kita ternyata sekarang korupsi gitu ya. Ya kita harus berani dong bilang dia itu korupsi kan. Tapi ini kan enggak. Enggak ada kesalahan kita di situ. Cuman dia difitnah macam-macam. Nah masalahnya fitnah ini diangkat oleh Anies. Jadi segitu tuh kualitasnya. Jadi kalau dia terus menggunakan agama untuk memenangkan dirinya dan akhirnya memenjarakan Ahok. Dia memang gini, saya harus fair nih. Anies sendiri nggak pernah di kampanyenya menjelekan Ahok dalam artian tadi ya. Soal agama itu. Tapi dia berada dalam kubu itu. Dan dia semestinya ketika itu bilang sama semua. Saya bikin tuh video untuk mengatakan bahwa, saya lupa video atau Facebook ya, medsos biasa. Pak Anies bilang dong sama pendukungnya, jangan gituin orang-orang Kristen, jangan gituin orang-orang Tionghoa. Anda tuh didengar kalau Anda yang ngomong, tapi nggak dia lakukan. Sama, saya juga menyuarakan hal yang sama waktu itu. Saya bilang, ya ayo bertarung secara fair gitu, jangan memanfaatkan. Ini kan memanfaatkan kondisi gitu ya. Seharusnya sebagai calon, saya waktu itu sempat bilang Pak AHY sama Pak Anies untuk sampaikan agar supaya ini tidak menjadi sebuah pilkada yang memanfaatkan isu. Iya, betul. Ya bagaimanapun akhirnya kemenangan itu kan kemenangan ke atas memanfaatkan isu kan. Betul, biar gimana pun. Iya itu. Orang apa yang bisa menjelaskan dari tadi angkanya 20 naik ke 30 akhirnya 50. Saya lupa 8 atau berapa. Yang pasti Anies kalah dari AHY dari awal. Semula iya. AHY posisi kedua, Pak Ahok ke pertama. Itu sebelum ada kasus ya, sebelum ada apa? Nah, sesudah ada kasus, sesudah dia datang ke Rizik, naik. Itu pun di mana di putaran pertama itu masih kalah. Masih kalah. Iya. Tapi di putaran kedua hampir semua pendukung AHY tiba-tiba suaranya ada di Anies. Ya Bang, jadi kita balik lagi, artinya kita tidak membicarakan orang, tapi kita bicara untuk Indonesia ke depan agar supaya tidak salah memilih atau paling tidak mengenal lah calon-calon ke depan gitu kan. Nah, terakhir ini kan Partai Gerakan Rakyat ya, ada beberapa yang mengatakan begini, Anies ini jelas tidak mungkin akan menjadi calon presiden di 2029. Karena Partai Gerakan Rakyat ya sesuai dengan aturan main ya undang-undang pemilu selama ini itu kalau yang baru belum bisa. Ya. Jadi waktu zaman PSI baru lahir juga dia hanya mendukung bukan sebagai yang ikut mencalonkan ya calon presiden. Maksudnya hanya mendukung aja. Bukan mengusung gitu. Karena itu partai masih baru, dia harus melewati satu pemilu dulu.
Nah, Partai Gerakan Rakyat itu jelas bahwa ketika nanti, kalaupun lolos ya sebagai peserta pemilu, dia tidak akan bisa mencalonkan Anies karena belum dapat tiket untuk itu gitu, untuk next. Nah pertanyaannya, siapa memanfaatkan siapa ini? Apakah partai yang nggak ada masalah saling memanfaatkan itu nggak ada masalah? Apakah agar supaya naik ya namanya cepat dikenal luas, akhirnya memanfaatkan nama Anies, atau Anies tidak tahu bahwa partai ini nggak bisa mengusung dia ke depan? Nggak mungkin lah. Anies itu terlalu pintar untuk tidak mengetahui hal-hal semacam itu. Oke. Tapi pertama-tama memang saya harus jujur mengatakan, saya tidak tahu persis ya aturannya mengatakan apa sekarang. Yang jelas partai kecil pun sudah bisa mengajukan nama, Ya, tapi harus partai politik. Partai politik peserta pemilu. Peserta pemilu ya. Nah, apakah apa yang Anda katakan itu juga menjadi bagian dari klausulnya? Saya nggak tahu. Tapi taruhlah sekarang saya terima ya bahwa belum boleh tuh Partai Gerakan Rakyat mencalonkan. Menurut saya yang terpenting adalah bukan apakah dia akan bisa mencalonkan atau tidak, tapi seberapa populer suara Anies di masa itu, ya, di tahun 2029 itu. Kalau Gerakan Rakyat bisa terus-menerus memobilisasi suara rakyat konstituen untuk mendukung Anies, pada masanya pada tahun 2028 itu, ketika partai-partai harus mengajukan nama, yang pasti kan ada nama Prabowo. Ya. Mungkin PDIP akan mengajukan, I don't know siapa. Apakah masih ada peluang buat Ganjar? Saya nggak yakin. Enggak lah, Ganjar enggak lah. Iya makanya kan. Tapi mungkin sekali dia akan mengajukan nama juga kan. Ya pasti. Ya. Saya nggak akan bilang pasti, tergantung. Karena partai politik kan begitu Bang, kan partai politik peserta pemilu kalau dia tidak mengajukan calon itu dia di pemilu selanjutnya tidak boleh ikut. Bukan, maksud saya apakah dia akan mengajukan kadernya sendiri atau dari yang lain. Kemungkinan besar kan kadernya sendiri. Tapi pertanyaannya siapa lagi yang tersisa nih di mana di PDIP? Puan Maharani. Iya. Kenapa sih begitu? Iya. Coba aja kita lihat ini electability survey kan. Tapi partai-partai lain kan juga akan mengajukan nama kalau mereka punya nama yang cukup kuat. Yeah. Mereka ini kan mendukung Prabowo kemarin karena mereka melihat yang paling menguntungkan adalah mendukung Prabowo karena Prabowo kemungkinan besar akan menang daripada Ganjar dan daripada Anies di masa itu. Tapi kalau nanti pada 2028 kesimaan masyarakat terhadap Anies itu meningkat terus, kekaguman orang terhadap Anies meningkat terus, dan begitu ada survei ternyata nama Anies itu naik di angka mungkin 30% misalnya, 20%-an, kan dia akan menjadi salah satu kontender. Jadi udah nggak penting apakah itu datang dari Gerakan Rakyat atau tidak. Karena kemungkinan besar partai-partai yang cukup besar lainnya akan merasa bahwa kenapa kita nggak Anies? Ya, lawan kita cuman Prabowo nih. Dengan asumsi mereka menganggap Prabowo tidak akan sekuat seperti 2024 gitu kan. Jadi mereka akan mengajukan, mungkin sekali akan mengatakan pada Gerakan Rakyat, kita aja yang majuin nama dia ya. Ya, 1-2 partai cukup untuk mengangkat nama Anies. Oke, berarti saling memanfaatkan ini. Saling memanfaatkan. Tapi terus terang, saya sejak awal sudah menduga, atau paling tidak sekarang ini saya menduga, Gerakan Rakyat itu adalah gerakannya Anies. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ada Gerakan Rakyat sendiri, entitas sendiri, ada Anies sendiri nih. Terus Gerakan Rakyat mau ngebesarin dirinya, dia berusaha memanfaatkan Anies. Atau sebaliknya, Anies itu sebetulnya tidak ada hubungannya sama Gerakan Rakyat, terus Gerakan Rakyat ini kelihatannya, dia bisa nih dimanfaatin. Dia kemudian numpang sama Gerakan Rakyat. Saya duga ya, ini datang dari kubu yang sama memang. Dan saya duga mungkin sekali memang ada kaitannya sama Bapak yang tadi saya sebut itu, mantan wakil presiden kita itu. Kan ada yang bicara Anies tidak mungkin menggunakan partai baru kalau dia masih
bisa masuk ke partai-partai yang sudah jadi. Artinya mungkin dia menyadari ada kekecewaan dari partai-partai selama ini dengan track recordnya yang meninggalkan. Dan terakhir kita bisa melihat bagaimana dia meninggalkan dan menghajar Pak Prabowo. Ya, orang yang sudah mengangkat Anies yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu dan dihantam di 2024 ya kita lihat. Seluruh Indonesia sudah melihat. Pandangan Abang, yakin nggak partai-partai yang sudah ada akan mengusung Anies ke depan dengan track record Anies yang selalu meninggalkan? Sangat mungkin. Kan pada akhirnya bagi partai-partai sebetulnya nggak penting apakah Anies itu orang yang loyal, apakah orang yang selalu menjalankan apa yang sudah dia janjikan misalnya. Apakah orang ini adalah orang yang tidak terbang-terbang. Nggak penting, yang penting menang dulu. Partai akan melihat seberapa besar peluang Anies. Kalaupun dia adalah orang yang nggak bisa dipercaya, nggak apa-apa, kita ikat aja dulu. Tapi ada deal-deal misalnya. Bahwa kalau lo jadi presiden nanti kita yang dukung, kita dapat partai, kita dapat menteri ini. Kita dapat konsesi ini. Ya nggak penting bahwa kamu akan melupakan kami juga mungkin melupakan kamu loh. Ya, ini kan kita bicara sebagai orang-orang yang merasa politik itu seharusnya dijalankan dengan cara yang norma-norma itu terjaga, orang-orang yang berintegritas, orang-orang itu setia, orang-orang itu jujur dan seterusnya. Ini kan pandangan kita. Para pelaku politik kita itu akan menganggap kita tuh utopis. Indonesia tuh nggak kayak gitu bro, dia bilang. Nggak apa-apa Anies itu memang pengkhianat, tapi dia akan bisa kita manfaatkan. At the end orang tuh menjadi Machiavelli, ya. Apa istilahnya yang terkenal? The end justify means. Ya apa? Tujuan menghalalkan cara. Caranya itu adalah menggunakan Anies, ya kita gunakan. Oke, kalau begitu PSI 2029 ada kemungkinan nggak ke Anies? Ya mungkin aja, nggak gini. Kalau yang saya kan Anda harus bedakan saya dengan PSI ya. Saya tanya bukan Bang Ade, saya tanya kemungkinan ada nggak PSI dari pernyataan Bang Ade? Iya nggak, gini. Penonton harus tahu nih ya. Kalau saya jawab sekarang, kalau saya pasti enggak lah. Ya mendingan saya berhenti berpolitik daripada saya dipaksa harus menyatakan dukungan pada PSI. Ke PSI mungkin nggak mendukung Anies. Ya saya akan melihat kepada siapa para pengambil keputusan kita kan, kami. Kalau Mas Kaisang, saya rasa hampir pastilah nggak akan. Dan antara lain Anda bisa katakan, oh itu karena Pak Jokowi. Ya taruhlah ya. Taruhlah alasannya karena Pak Jokowi. Tapi saya sih orang yang percaya sama integritas orang seperti Mas Gibran dan Mas Kaisang. Ini adalah orang-orang yang punya kualitas yang berseberangan dengan orang seperti Anies kan. Jadi dengan kata lain, kalau saja semua berjalan dengan ideal, pasti enggak. Tapi kan Anda udah tahu bahwa PSI sekarang menjadi partai terbuka. Mungkin enggak dalam partai terbuka ini kemudian justru yang mengemuka, yang menguasai partai adalah bukan, mungkin Mas Kaisang yang masih berintegritas, tapi kalah suara misalnya. Kan mungkin. Saya cuma bicara kemungkinan. Saya bukan bicara dugaan saya ya. Saya tidak sedang memproyeksikan. Tapi kalau pertanyaan Anda mungkin atau enggak mungkin, jawabannya mungkin aja. Artinya mungkin PSI di 2029 akan mengusung Anies. Saya sebaiknya menjawab tidak. Tapi saya mau bilang, kemungkinan itu masih ada enggak? Saya akan jawab, ya masih ada aja. Misalnya angkanya 10% kali ya. 5% kali. Atau saya mau bilang, 95% saya percaya bahwa PSI tidak akan meninggalkan idealismenya, tetap akan menolak orang seperti Anies. Tapi kan ada 5% nih. Nah 5% itu adalah peluang bagi dukungan PSI kepada Anies. Terima kasih Bang. Oke. Kita sudah cukup lama diskusi. Abang nanti kalau kita ajak ngobrol lagi bisa ya? Siap. Tema yang lain. Siap. Cuman pertanyaannya jangan begini dong. PSI akan dukung Anies nggak? Waduh. Ya saya sih berharap percaya nggak. Tapi di dunia ini apa yang impossible?
ketika saya tanya pertama tadi, saya berharap jawabannya seperti itu, bahwa ya bisa jadi partai-partai akan mengusung Anies yang sudah ada. Gue bilang kena nih Bang Ade kan. Tapi kalau itu real, kalau itu real. Iya. Kalau partai-partai lain, mengingat mereka itu pada dasarnya pragmatis, saya duga sangat mungkin mendukung Anies. Seperti yang terjadi pada tahun 2016 itu. Oke. Bahkan bukan cuma Nasdem menurut saya. Ya pengalaman politik kita loh. Iya. Saya duga sih Gerindra enggak. Saya duga enggak ya. Tapi misalnya Anda tanya, PDIP mungkin enggak? Ya mungkin lah. Dan kemarin itu ketika pemilihan presiden itu, ya Gerindra kan sebetulnya, PDIP kan sebenarnya semula disebut-sebut akan mengusung Anies kan. Tapi karena ada Ganjar, ya enggak dong. Kejabar ya, ya mungkin. Ya. Iya. Iya, agak lama itu. Ya pasti yakin lah. Lebih bagus Mbak Puan lah. Puan lagi. Mengingat Puan tuh mahasiswa saya. Justru sih ini belum closing. Oh, belum ya? Nggak ada urusan.